Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mohaimin, NRP 3120511-302, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan yang berjudul Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus PKK SMK Negeri 1 Manado berbasis web. Proposal ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia ada cover dari proyek akhir saya, di mana cover ini berisikan judul dan subjudul. Judul dari proposal ini atau subjudulnya itu Sistem Informasi Berbasis Web. Di bawahnya ada PANS, logo PANS, dan diikuti dengan nama yang membuat proposal atau yang mengusulkan atas nama saya sendiri dan NRP saya. Dan selanjutnya di bawahnya dan dosen pembimbing 2 dan NIP-nya. Dan yang paling bawah ini berisikan program studi. Program studi saya pendidikan jarak jauh, teknik informatika, departemennya teknik informatika dan komputer. Negeri Surabaya, tahun pembuatannya 2022. Ini cover dari proposal. Setelah cover ada abstrak, di mana abstrak ini saya letakkan kata kuncinya di atas. Satu 302 Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus atau PKK untuk penyaluran kerja SMK Negeri 1 Manado yang berbasis web. Isi dari abstraknya, SMK Manado di Kota Batam memiliki bursa kerja khusus untuk penyaluran kerja. Saat memberikan informasi belum diimbangi dengan adanya profil pencari kerja. Oleh karena itu, penulis membuat website Sistem Informasi Kerja Khusus (BKK) untuk mempermudah penyaluran kerja. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development Sugiono 2016 dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan di SMK Negeri 1 Manado. Desain dilakukan untuk membuat alur kerja sistem yang akan yang telah dibuat, serta dilakukan testing, dilakukan pengujian sistem menggunakan standar ISO atau IEC 2500110 yang meliputi functional, subtibility, performance, efficiency, compatible, reliability, security, maintainability, and portability. Berguna untuk mengetahui sistem informasi kerja khusus atau PKK yang informasi bursa kerja khusus PKK menggunakan framework Laravel pada SMK Negeri 1 Manado yang berbasis web ini. Mempermudah pencari kerja mendapatkan informasi terupdate seputar lowongan pekerja yang ada di BKK SMK Negeri 1 Manado. Ini isi dari abstrak proposalnya. Setelah ada abstrak,
bab 1 pendahuluan ini berisikan latar belakang, di mana latar belakang ini menceritakan proposal apa yang akan dibuat atau aplikasi apa dari judul yang diangkat itu apa. Jadi di sini kan SMK Negeri Sidoarjo belum ada website untuk alumni untuk mencari kerja yang berbasis web, karena di mana SMK Negeri Sidoarjo ini masih menggunakan informasi melalui WA maupun Madin di sekolah. Karena alumninya sering mengganti nomor telepon atau nomor WA, jadi pihak BKK menyebar informasi membuat sebuah penelitian, yaitu membuat website sistem informasi BKK untuk SMK Negeri Sidoarjo. Untuk selanjutnya ada identifikasi masalah. Ini masih identifikasi masalah ini berisikan menyimpulkan latar belakangnya tadi, lalu didefinisikan identifikasi yang lebih spesifik. Jadi masalah yang dihadapi SMK itu kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan bagi siswa dan lulusan SMK Negeri Sidoarjo Kabupaten Batang. Terus masalah selanjutnya SMK Negeri Sidoarjo Kabupaten Batang, dan yang ketiga masih minimnya sistem terpadu untuk usaha kerja khusus berbasis web di lulusan SMK Negeri Sidoarjo Kabupaten Batang. Untuk selanjutnya, ini berisikan apa yang akan dicapai dari aplikasi yang nantinya dibuat, di mana tujuan dari proposal ini atau aplikasi yang akan dibuat yaitu untuk membuat sistem informasi BKK berbasis web sebagai sarana dan yang kedua mengetahui efektivitas penyebaran informasi lowongan pekerjaan oleh sistem yang dibuat di lulusan SMK Negeri Sidoarjo Kabupaten Batang. Setelah ada tujuan, yaitu manfaat dari penelitian itu, dampak dari manfaat yang aplikasi dibuat itu apa? Jadi saya menjelaskan di sini terpusat sehingga mempermudah dalam penyebaran informasi mengenai lowongan pekerjaan kepada siswa. Terus yang kedua, sistem BKK yang berbasis ini dijadikan sarana penghubung yang efektif antara dunia industri sebagai pemakai tenaga kerja dengan para siswa SMK Negeri Sidoarjo Kabupaten sebagai pencari kerja. Setelah ada bab 1 pendahuluan, lalu ada bab 2 yang berisikan landasan teori. Di mana landasan teori ini berisikan teori-teori apa saja yang nantinya akan digunakan. Kita jelaskan di sini. Di mana di sini ada sistem informasi,
berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema yang berarti kesatuan. Sistem adalah sekumpulan komponen yang sering berhubungan yang harus bekerja bersama-sama untuk menghasilkan suatu kesatuan metode, prosedur, teknik yang digabungkan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Yang baik dan akurat, maka sistem yang dirancang atau yang digunakan dalam organisasi akan menjadi tidak baik dan mungkin tidak akan bertahan lama. Ini pengertian dari sistem dan informasi, di mana di landasan teori ini sistem informasi itu untuk lebih detailnya dalam memberikan penjelasan teori yang digunakan pada proposal ini. Dan ini pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli. Saya mencantumkan di sini ada dua, Djogi Hartono pada tahun 1990 dan ada Gianto Hartono pada 1999, di mana pada 9 tahun yang lalu ini memberikan pengertian yang berbeda-beda. M. Scott 2001. Selanjutnya ada penjelasan dari Bursa Kerja Khusus. Di mana Bursa Kerja adalah lembaga yang menjalankan fungsi penempatan untuk kerja. Lebih lanjut dijelaskan oleh Hermansyah dan kawan-kawan 2009. Khusus adalah lembaga yang menjalankan fungsinya mempertemukan antara pencari kerja dari pengguna tenaga kerja untuk penempatannya. Hingga dapat tenaga kerja dan yang mempunyai industri itu saling membutuhkan satu sama lain. Agar mencapai tujuannya masing-masing. Tugas-tugas BKK di sini ada 6, di mana pertama memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan kepada pelajar atau siswa atau mahasiswa yang akan memasuki lapangan atau dunia kerja. 2, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, termasuk dunia usaha dan alumni dalam pengadilan. Ketika melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi calon pekerja atas permintaan bantuan baik dari Depnaker atau lembaga pemerintah lain, atas swasta, atas bimbingan dari Departemen Tenaga Kerja. Yang keempat, membina hubungan dengan alumni yang telah bekerja dan berhasil dalam bidang usaha untuk membantu memberi yang memerlukan pekerjaan, membantu usaha pengembangan dan penyempurnaan program pendidikan dan memperhatikan tuntutan lapangan kerja serta meningkatkan peran tenaga pengajar dalam pembina karir siswa atau mahasiswa dan alumni, melakukan kegiatan pengembangan SDM meliputi pengembangan soft skill and hard skill. BKK ini melaksanakan pelayanan informasi kepada para siswa dan
yang tersedia sekolah, BKK bertanggung jawab terhadap pengembangan karir para siswa bersama dengan pihak bimbingan konseling di sekolah. Untuk selanjutnya ada penjelasan dari website. Website atau Lanzium disebut dengan web berisi informasi yang dapat diakses oleh komputer yang terhubung dalam jaringan. Menurut McLeod and Scale 2000. PKK ini mengadopsi teknologi web untuk mempermudah pengguna ketika ingin mengaksesnya. Halaman website bisa berisi informasi tentang lowongan pekerjaan, artikel, dan profil perusahaan menurut Rahmat Hidayat 2010. Ini menjelaskan halaman website. Menurut Rahmat Hidayat, dinamis dan statis, di mana kalau dinamis itu bahasa programnya itu menggunakan PHP, ASP.NET, dan database MySQL. Sedangkan untuk statis ini menggunakan HTML dan belum memanfaatkan database. Nah, deskripsi sistem ini menjelaskan metode apa yang digunakan untuk nantinya membuat aplikasi sistem informasi PKK, di mana di sini penulis menggunakan metode R&D atau Research and Development. Langkah dari mencari masalah dan mengumpulkan datanya sampai hingga memproduksi secara massal. Ini gambar dari metode pengembangan R&D. Selanjutnya ada deskripsi solusi. Jelaskan metode pengumpulan datanya itu dengan apa saja, di mana di sini menggunakan wawancara, observasi, dan angket. Di mana wawancara itu langsung kepada petugas BKK di SMK negeri maupun siswa maupun alumni untuk mencari datanya. Dan yang kedua ada observasi, yaitu mengobservasi non-partisipan yang berarti peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya menjadi pengamat independen menurut Sugiono tahun 2016. Di pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui hasil pengujian pada aspek performance, efficiency, reliability, security, maintainability, and portability. Selanjutnya ada angket. Penelitian ini memberikan metode angket untuk memberikan data pada aspek pengujian functional stability and usability. Terus yang kedua itu alat pengumpulan datanya. ISO atau IEC 25010. Di sini dijabarkan, yang pertama ada instrumen functional stability, di mana ini ada berisikan fungsi dari aplikasinya, dijelaskan login itu deskripsinya apa, logout, dijelaskan deskripsi pada fungsi. Di sini ada halaman, dashboardnya, dijelaskan semuanya. Misalnya ada instrumen performance efficiency, terus ada instrumen capability, instrumen usability, instrumen reliability, instrumen security,
instrument portability. Untuk selanjutnya ada desain sistem, di mana desain sistem ini lebih menjelaskan tentang aplikasinya lebih spesifik dengan mencantumkan use case diagram di mana di sini ada login dan profil, user melakukan login, terus bisa melakukan logout, bisa melakukan lamar lowongan, bisa melihat lamaran, terus bisa melihat informasi. Terus bisa melihat profil, mengubah profil, nilai, mengubah riwayat kerja, terus bisa mengubah password. Jadi user bisa melakukan semua ini. Ini use case diagram programnya. Dan selanjutnya ada diagram untuk database-nya. Ini seperti ini. Di sini berisikan gambaran dari tampilannya. Di sini gambar dari aplikasi nantinya yang akan dibuat menggunakan framework Laravel. Di sini ada dashboard BKK nantinya. Ada beranda, manajemen alumni, informasi. Dan ini adalah halaman awal dari programnya. Setelah desain dibuat, kita divalidasi desain. Setelah validasi desain, kita revisi desain, lalu menguji coba jiwa produk dengan pengkodingan, terus pengujian testing. Setelah jadi, kita revisi produk. Setelah semua dari tahapan 9 ini lolos semua, nantinya akan melakukan produksi secara massal. Dan yang terakhir, di sini ada daftar pusaka, di mana saya mengambil data untuk membuat halnya. Pada web Binus University, dan redaksi jagoan hosting, dan Tristan Hartono. Mungkin itu saja proposal yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang. Warahmatullahi wabarakatuh.